Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar PKM hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hello guys, in here we are from group 6 and today we will discuss about free learning curriculum atau kurikulum merdeka yang mana dianggotai oleh Aristalia Febrianti dan juga saya Muhammad Jarur Ramadan. Nah, kemudian apa saja sih yang akan kita bahas dalam materi kali ini? Oke, yang pertama yaitu definition atau pengertian of kurikulum merdeka. Yang kedua yaitu objektif atau tujuan kurikulum merdeka. Yang ketiga yaitu benefits atau manfaat kurikulum merdeka. Yang keempat yaitu karakteristik of kurikulum merdeka. Apa sih karakteristik kurikulum merdeka itu? Yang kelima yaitu trait of kurikulum merdeka, yaitu ciri-ciri atau sifat dari kurikulum merdeka. Nanti bisa kita pelajari ya. Nah, kemudian yang terakhir yang keenam yaitu tentang principle of kurikulum merdeka atau prinsip yang ada dalam kurikulum merdeka. So, check it out. Oke, yang pertama yaitu definition of kurikulum merdeka. Apa sih itu kurikulum merdeka? Nah, kurikulum merdeka is the independent curriculum is a learning method that refers to the talent and interest approach, and it is expected that students are required to produce a project that is in accordance with the character of Pancasila. Jadi kurikulum merdeka itu adalah, nah, kita pada tahu semua kan, pada tahun 2022 muncul kurikulum Merdeka Belajar sebagai pengganti kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum sebelumnya ada kurikulum darurat, prototype, dan juga ada kurikulum 2013. Yang lebih luas itu ada kurikulum 2013. Nah, sebagai gantinya kan itu ya, setelah kurikulum 2013 ada dua kurikulum, yaitu kurikulum darurat dan juga kurikulum prototipe sebagai sebagai kurikulum pada saat COVID-19 yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 2022 Nadiem Makarim itu menerapkan kurikulum Merdeka Belajar yang pada intinya itu kurikulum ini muncul karena kurikulum ini merupakan kurikulum yang mengacu pada minat dan bakat siswa. Kemudian siswa itu kenapa kok harus minat dan bakat siswa? Karena siswa itu diberi kebebasan untuk memilih apa saja yang sesuai dengan passionnya atau sesuai dengan minat bakatnya dalam belajar. Dan siswa itu dituntut untuk menghasilkan proyek sesuai dengan itu profil penguat Pancasila ya, P5 itu loh, untuk menghasilkan proyek yang sesuai dengan Pancasila dalam menghadapi atau memecahkan isu-isu sekitar dengan perilaku sesuai dengan Pancasila. Mudah bukan? Yang selanjutnya yaitu yang kedua tentang objective of kurikulum merdeka atau tujuannya kurikulum merdeka diterapkan di Indonesia itu apaan sih gitu ya. Ini kelompok kami menemukan ada 3 ya. Yang pertama yaitu to create a link, a match or one that connects the world of learning and the world of work. Jadi tujuannya diterapkan yang kurikulum merdeka ini yang pertama yaitu untuk menghubungkan dunia belajar dengan dunia kerja. Mengapa demikian? Karena pada kurikulum merdeka itu pada hasilnya menghasilkan suatu proyek. Mestinya kan kalau proyek itu berhubungan dengan itu praktik secara lapangan. Yang kedua yaitu realizing the quality or sustainable education. Jadi yang kedua yaitu mewujudkan kualitas atau mutu pendidikan yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu freeing student from a system of pursuing volume. Jadi yang ketiga yaitu membebaskan siswa dari sistem kerja target nilai. Nah, pada kurikulum sebelumnya itu berpacu pada itu target nilai. Contohnya seperti pada kurikulum KTSP 2006 itu penilaiannya itu berfokus pada nilai bukan pada proses. Akan tetapi kalau pada kurikulum 2013 itu pada prosesnya. Nah, kemudian apa sih bedanya pada kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka ini? Kalau kurikulum 2013 itu ada pendekatan saintifik yang dimana kehidupan sehari-harinya itu dihubungkan dengan
itu pembelajaran. Tetapi kalau kurikulum Merdeka Belajar ini yang lebih daripada kurikulum 2013. Kalau kurikulum Merdeka ini adalah sebagai perwujudan evaluasi atas itu kurikulum yang 2013 yang tadi ada pendekatan saintifik. Nah, kemudian kalau di kurikulum Merdeka Belajar ini lebih menekankan pada pendidikan karakter, project, menghasilkan project sesuai dengan itu profil pelajar Pancasila atau P5 itu ya, ada toleransi, gotong royong dan lain-lain. So, mudah bukan? Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu tentang benefits atau manfaat dari kurikulum Merdeka Belajar. Apa sih manfaatnya? Nah, kelompok kami menemukan ada 4. Yang pertama yaitu school can determine according to their individual needs. Jadi yang pertama, manfaatnya kurikulum Merdeka ini, sekolah itu bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadinya ini tidak wajib, kurikulum ini tidak wajib, tapi sekolah itu boleh memilih mengikuti atau tidak, karena ada beberapa sekolah yang sudah masuk kriteria gitu. Jadi yang kedua ada student can explore their interest and talents. Jadi siswa bisa mendalami minat dan bakatnya. Jadi ini lebih kayak siswa itu tidak harus berpacu pada mata pelajaran satu, tapi banyak mata pelajaran yang sesuai dengan passionnya atau sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi siswa itu diberi kebebasan gitu untuk memilih. Yang ketiga yaitu give a student the opportunity to take advantage of any chance to change the interest and talent of student experience without fear of risk. Jadi memberikan siswa mempunyai keleluasaan untuk memanfaatkan suatu waktu untuk mengubah minat dan bakatnya sesuai dengan aspirasi para siswa tanpa takut resiko. Jadi siswa itu diberi kebebasan, keleluasaan waktu untuk mengubah minat dan bakatnya sesuai dengan minatnya sendiri-sendiri, maupun kayak pokoknya diajak temennya ikut ini, tapi kalau dia minat itu tidak apa-apa, pokoknya dia itu mau dan sesuai dengan passionnya gitu, dan tidak takut resiko. Dalam kurikulum Merdeka Belajar ini tidak takut resiko, tidak bisa ataupun bisa gitu. Yang keempat, yang terakhir yaitu increase student motivation to learn. Jadi meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi dengan kurikulum ini bermanfaat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa gitu dalam kehidupan sehari-harinya. Okay, thank you so much, Miss Aristalia. So today I will next discuss about characteristic. So we have 3 characteristic. At first is about project and character base, alias berbasis project dan karakter. Nah, pembelajarannya lebih fokus pada perolehan pengetahuan lewat praktikum, percobaan, alias learning by doing. Jadi anak-anak itu tidak hanya menghafal, tidak hanya sekedar konsep tok yang dipelajari ya. Nah, terus biasanya bagaimana untuk mode pembelajarannya? Kita bisa menggunakan namanya inquiry, problem based learning, project based learning, and discovery learning. So, untuk pelaksanaannya, when we do it, kapan sih kita melakukan yang namanya percobaan? Nah, kita itu bisa melakukannya, itu bisa dikaitkan dengan yang namanya tadi dengan profil pelajar Pancasila gitu kan, karena nilai-nilainya yang diharapkan itu kan ada 6, insya Allah ada 6. Yang pertama, beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, ada kreatif, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, ya ada 6. Selanjutnya, yang kedua adalah terkait dengan ini, focus on essential material. Nah, jadi materinya itu sudah difokuskan ya. Nah, jadi gimana fokus pada materi esensial ini? Jadi anak-anak itu semua mata pelajaran itu memang sama-sama penting ya, akan tapi kita beri batasan, ada suatu konektivitas di dalamnya, yang mana itu kan ada yang namanya tematik. Nah, dalam tematik sendiri itu kita bisa menggunakan yang namanya keterkaitan materi. Nah, jadi dalam kurikulum Merdeka ini sangat cocok sekali kalau misalkan kita gunakan tematik dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya adalah flexibility for teacher and student. Jadi fleksibel banget bagi guru juga siswa. Nah, gurunya nanti bisa melakukan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan anak-anak itu tadi. Nah, tapi ya gurunya juga harus paham dan juga peka terkait dengan keberbedaan dari masing sifat-sifatnya si anak itu tadi. Nah, kemudian kalau semisal dalam sebuah kelas mayoritas anaknya itu benar-benar sukanya itu yang rame, yang suka kinestetik, ya berarti percobaan itu cocok banget untuk dilakukan anak-anak seperti itu. Dan ketika ada anak-anak yang tidak bisa terkait dengan materi pembelajarannya, maka siswa itu bisa saling membantu. Guru bisa menyuruh siswanya untuk membantu teman-temannya ini yang dinamakan tutor supaya seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk siswanya sendiri itu di jenjang SMA itu mereka bisa memilih terkait dengan mata pelajaran yang sesuai dengan
masa depannya mereka. Contohnya ketika dia kepingin masuk di teknik sipil, maka ya mata pelajaran yang cocok ya berarti kan matematika sama fisika, seperti itu. Jadi mereka lebih terarah dan juga lebih masa depannya lebih bisa terlihat, tidak labil, seperti itu. Oke, in here we will discuss about trait alias ciri-ciri. To find out the characteristic or trait of independent learning curriculum alias kurikulum merdeka, we can use comparison with the previous project curriculum atau kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Kenapa kok harus 2013 yang kita gunakan? Karena begini, beberapa tempat itu tidak semuanya menggunakan yang namanya kurikulum yang darurat tidak, atau menggunakan kurikulum yang prototype. Jadi tidak semua sekolah menggunakan itu. Tapi kalau K13 insya Allah sudah menyeluruh di Indonesia ini. Nah, jadi kita bisa membandingkan terkait dengan sifat-sifatnya, alias ciri-cirinya. Nah, jadi yang pertama, we can use about basic framework alias kerangka dasarnya. Kalau di K13 itu kan rancangan atau landasan utamanya adalah Sistem Pendidikan Nasional alias Sisdiknas dan juga SNP, Standar Nasional Pendidikan. Nah, sementara kalau di kurikulum merdeka kita mengaitkan antara pembelajaran itu tadi, antara SNP, Standar Nasional Pendidikan, dan juga dengan Sistem Pendidikan Nasional dengan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Karena itu tadi sifat-sifat naiknya, karakteristiknya kan, karakteristik dari si kurikulum merdeka ini juga harus dikaitkan dengan si profil pelajar Pancasila. Selanjutnya terkait dengan target kompetensi yang akan diharapkan tadi 7. Nah, untuk KD-nya kalau dalam K13 sendiri itu berbasis dalam bentuk poin-poin. KD-nya dipoin-poinkan. Kemudian untuk berupa KD-nya itu berupa lingkup and urutan, dan juga scope and sequence alias berurutan dan juga dalam berupa lingkup-lingkupnya. Dan KI-nya itu ada 4, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dan untuk KD pada KI 1 dan KI 2 biasanya kalau di kurikulum merdeka, kurikulum 2013 dan 2013 itu terdapat mata pelajaran pendidikan agama dan budi sama pendidikan Pancasila. Sedangkan kalau di K3, kalau di kurikulum merdeka khususnya di SD, capaian pembelajarannya itu dalam bentuk paragraf buatan itu ya, merangkaikan pengetahuan, sikap, keterampilan, supaya mereka menguasai dan mencapai yang namanya kelulusannya sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Dan juga kalau di SD itu ada yang namanya ini 3 fase. Fase A itu biasanya digunakan untuk anak kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 kelas 4, dan fase C itu kelas 5 kelas 6. Sedangkan di struktur kurikulumnya, learning curriculum structure, kalau di kurikulum 2013 atau pendidikannya dia akan menggunakan pendekatan perorganisasian lewat pembelajaran tematik kan. Kemudian kalau di yang kurikulum merdeka, struktur kurikulumnya itu dibagi jadi 2. Yang pertama reguler atau yang rutin dikerjakan anak-anak, biasanya itu termasuk juga ada ekstrakurikuler. Dan yang selanjutnya adalah adanya proyek atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Terkait dengan prinsip, nah based on Permendikbud number 56 2022 concerning guideline for implementing curriculum in the context of restoring learning to the Minister of Education, Culture, Research and Technology. The Permendikbud it explained that in curriculum merdeka, learning is directed at liberating students because students are the raw material for human resources for 2045. Yang mana dari Permendikbud nomor 56 tadi diharapkan kita semuanya, siswa-siswanya bisa menjadi sumber daya alam, menjadi sumber daya manusia yang mana bisa membentuk Indonesia tahun 2045 menjadi sumber daya yang luar biasa. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita amati, yang bisa kita cermati dalam Permendikbud itu. Yang pertama terkait dengan pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dari siswanya, yang mana ini harus disesuaikan dengan kemampuan siswanya tadi. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat alias bisa belajar kapan saja di mana saja, itu ya. Dan yang ketiga, proses belajarnya mendukung perkembangan kompetensi negara peserta didik. Nah, yang keempat terkait dengan pembelajaran relevan, jadi harus sesuai dengan apa yang ada di lingkungan anak tadi, harus sesuai dengan apa yang mereka rasakan, dan juga materi juga harus ada di sekitar mereka, dan harus melibatkan orang tua juga. Dan terakhir, pembelajarannya berorientasi pada masa depan anak. Nah, seperti tadi ya, bahwasanya anak-anak bisa memilih terkait dengan mata pelajarannya yang sukai, seperti itu. Kalau di SMA seperti itu. Dan untuk di tingkat sekolah dasar kita bisa memberikan bekal-bekalnya seperti itu. Kira-kira gurunya juga harus mengetahui anak-anaknya ini termasuk ke bagian mana bakatnya. Nah, guru juga harus mengetahui bakatnya. Thank you so much for your attention. And I'm sorry if I have some mistakes. Saya mohon maaf dari kami jika terdapat beberapa kekurangan yang mungkin di dalam materi masih terdapat beberapa kekurangan yang ada seperti itu. Guru Pelika, Guru Cendrawasih cukup sekian dan juga terima kasih. Anak ICP janganlah berselisih sebab kita satu famili. Cukup sekian dan terima kasih. Insya Allah kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.